Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Atau kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah remaja pecinta Al-Quran yang sama-sama dimuliakan Allah SWT. Pada kesempatan ini alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh bulan Ramadan. Kita kembali dipertemukan oleh bulan yang mulia. Kita kembali dipertemukan oleh bulan yang maha agung. Yang mana jangan sampai kesempatan ini kita sia-siakan. Jangan sampai kesempatan ini kita jadikan pergi begitu saja. Jangan sampai kesempatan ini kita jadikan sebagai lewat begitu saja. Karena apa? Karena kita tidak tahu Allah Ta'ala memberikan kepada kita apakah Ramadan tahun depan itu milik kita. Karena kita tidak tahu apakah Ramadan tahun depan itu menjadi Ramadan kita lagi. Ataukah kita masih diberi kesempatan untuk meregu menikmati Ramadan tahun depan. Makanya pada kesempatan ini sebisa mungkin kita maksimalkan potensi kita. Sebisa mungkin kita maksimalkan apa yang menjadi kekuatan kita. Allah Ta'ala tidak meminta kepada kita yang terbanyak, yang terbesar. Tapi apa? Allah Ta'ala minta dari kita ahsanu amala, ataupun yang terbaik. Bukan yang paling banyak, kita bukan berlomba-lomba banyak-banyak yang membaca Al-Quran. Bukan berlomba-lomba banyak-banyaknya kita bagaimana kita terlihat puasa yang paling panjang. Bukan berlomba-lomba berpanjang-panjang kita sholat tahajud, tapi yang terbaik versi kita. Sesuai kemampuan kita. Karena apa? Yang terbaik itu tidak harus banyak, tapi yang terbaik itu sesuai yang kita ikhlaskan kepada Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada kesempatan ini saya akan sedikit membaca dalam kitab ini. Saya akan membacakan pada kesempatan ini dalam kitab Asrarus Syam karangannya Imam Ghazali. Dalam babul fadl shaumi wa targhibi fihi. Hadirin teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, dalam dikutip dalam Imam Ghazali, Allah yarham, qala ta'ala, qala Imam Ghazali fi kitabihi, qala muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fi darain. Amma ba'd fa inna shawmu rabi'al iman bima qatadhi qawli sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya puasa itu rubu'ul iman ataupun seperempat dari iman. Sebagaimana sabda bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shaumu nisfus sabr. Puasa itu setengah dari kesabaran. Kesabaran apa hadirin? Yaitu kesabaran apa saja. Karena apa? Karena dalam puasa kita dituntut untuk bisa menekan hawa nafsu kita. Dalam puasa kita dituntut untuk bisa membuat hawa nafsu kita ini terbelenggu. Jadi bukan hanya setan yang dibelenggu di bulan Ramadan atau khufyati syayatin, tapi juga hawa nafsu. Cuman bedanya setan dibelenggu oleh Allah Ta'ala. Tapi hawa nafsu kita yang membelenggu adalah diri kita masing-masing. Thumma mutamayyiz bi khaswatin nisbati ila Allah Ta'ala min baina sa'iril arkan idh qala Allah Ta'ala fima haku anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga puasa itu adalah sebuah ibadah yang Allah Ta'ala khususkan atau Allah Ta'ala istimewakan di antara ibadah-ibadah lain. Kenapa? Dalam sabda Nabi SAW, kullu hasanatin bi'ashri amthaliha.
semua kebaikan itu akan Allah ganti 10 kali lipatnya. Ila sab'i mi'ati dhiyaf, sampai 70 700 kali lipat dari kebaikannya. Kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu adalah milik Allah Ta'ala. Wa ana ujza bihi, dan puasa itu Allah Ta'ala berikan ganjarannya langsung. Apakah bukan berarti puasa tidak dilipatkan? Boten. Artinya pahala puasa tidak terbatas. Tidak terbatas hanya 700, tidak terbatas hanya 70, tapi Allah Ta'ala akan memberikan sesuai ridhonya, sesuai kehendaknya Allah Ta'ala. Makanya Imam Ghazali dalam kesempatan ini dalam kitabnya itu membagi puasa dibagi menjadi 3, saudara-saudara atau sahabat-sahabat kalian. Yang pertama, as-saumu al-awam, ataupun puasanya orang-orang umum. Apa itu saumul awam atau puasanya orang-orang umum, hadirin? Saumul awam adalah puasa menahan sairil ta'am wa syarab, yaitu menahan makan dan minum saja. Itu disebut saumul awam, yaitu puasa yang mana puasanya itu menahan makan dan minum disebut puasanya orang-orang awam. Itu derajat puasa yang paling rendah. Di bawah itu apa? Di bawah itu tidak ada puasa. Puasa adalah saumul awam, palingan puasa kita menahan makan dan minum. Kalau kita menahan makan dan minum dari mulai fajar, mulai terbitnya mulai azan subuh sampai nanti mulai kita ini terbenamnya matahari sampai azan maghrib berkumandang, itu disebut saumul awam. Tapi hadirin, apakah ada puasa yang lebih daripada itu? Apa kata Imam Ghazali? Fihi saumul khawas, yaitu puasa khawas atau puasa orang-orang yang istimewa. Yaitu puasa orang yang istimewa itu apa? Menurut Imam Ghazali adalah saumul sairul ajzati wal arkan, yaitu puasa seluruh badan dan juga seluruh anggota tubuh. Puasa seluruh badan dan anggota tubuh itulah puasa khos atau puasa orang yang istimewa. Jadi orang istimewa itu puasanya pripun? Yang puasa bukan hanya mulutnya, bukan hanya perutnya, tapi mulai dari matanya, mulutnya tidak berbicara hal-hal buruk, matanya juga tidak memandang kepada hal-hal buruk, tangannya tidak digunakan untuk perbuatan-perbuatan buruk, kakinya juga tidak melangkah ke perbuatan buruk. Jadi selama bulan Ramadan, semua anggota badannya itu ikut berpuasa, ikut tidak menuju perbuatan buruk, ikut tidak datang ke hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Itu adalah saumul khas, ataupun puasanya orang yang khusus, ataupun orang yang Allah istimewakan. Jadi yang pertama tadi shaumul awam, yang kedua adalah shaumul khusus, yaitu orang yang istimewa. Selanjutnya yang ketiga adalah shaumul khususul khusus, ataupun shaumul orang-orang yang Allah istimewakan dari kekasih-kekasih Allah Ta'ala. Nah, apa itu shaumul khusus? Khusus yaitu orang-orang yang menjadi kekasih Allah Ta'ala adalah bukan hanya mulutnya saja, bukan hanya anggota badannya saja, tetapi hatinya juga berpuasa. Jadi shaumul khususul khusus, yaitu shaumul khawasul khawas. Yang ketiga adalah puasa bukan hanya anggota badannya, bukan hanya mulutnya saja, tetapi hatinya juga ikut berpuasa. Nah, bagaimana puasa yang dimaksud hati berpuasa, teman-teman? Hati berpuasa itu adalah hati kita mengurangi kepada kecondongan hal-hal yang bersifat duniawi. Gimana contohnya? Contohnya biasanya, ini aku puasa nih, aku besok insya Allah aku nanti aku mau makan pakai ayam geprek, aku nanti mau makan pakai minum es cendol, minum es campur. Aku makan kesenangan duniawi itu hal-hal yang mubah sebenarnya. Boleh kita mau buka pakai es cendol, buka pakai es campur, tapi hati mengatakan jangan
kamu puasa, buka puasanya pakai nasi dan tempe saja. Yang sederhana dan minumnya air putih saja. Ditekan hatinya supaya tidak mengikuti kemauan duniawi. Itu hal yang susah. Kalau teman-teman bisa seperti ini puasanya, insya Allah teman-teman bisa masuk dalam kandidatnya orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Itu adalah puasa somul khawasul khawas, atau orang-orang yang puasanya para kekasih Allah Ta'ala. Jadi para kekasih Allah Ta'ala itu puasanya juga sampai puasa hati. Hatinya misalnya contohnya, aku nggak mau ngeluarin uang buat buka puasa bersama, maksudnya maaf aku tidak menraktir teman saya buat buka puasa bersama. Tapi apa kata hati, kita kebalikannya. Saya keluarkan semua uang saya buat buka puasa bersama teman-teman, buat meraktir teman-teman ketika ngabuburit. Nah, itu kan berlawanan dengan hati. Nah, itu yang disebut somul khawasul khawas. Puasa orang-orang yang berlawanan dengan hati. Kalau kita bisa seperti ini puasanya, insya Allah Ramadan kita menjadi Ramadan yang agung dan menjadi Ramadan yang kualitasnya bisa terbaik menurut versi kita. Apakah harus seperti itu? Untuk menjadi versi terbaik itu tidak bisa langsung. Makanya kalau guru saya menjelaskan, guru saya dulu memberikan pengertian atau memahamkan kepada kita, kalau bisa setiap hari itu kita perbarui niat kita. Misalnya hari ini kalau kata guru saya, nawaitu shoma ghadin shaumul awam misalnya. Jadi saya besok niat puasa awam kalau kita belum kuat. Tapi kalau kita sudah agak kuat dikit, nah itu shoma ghadin shaumul khusus. Ya kan, saya niatkan puasa besok ini puasa likulil jawarih, yaitu semua anggota badan kita saya niatkan puasa. Udah niat dulu. Monggo nanti ketika dalam berkelakuan ternyata tidak sesuai, tidak bisa, secara fikih puasa kita masih sah. Karena apa? Karena kita menahan dari mubtilatis shalat, tidak mengakukan hal yang membatalkan puasa. Tapi kita niatkan dulu, saya mau puasa anggota badan kita. Besok saya mau niat puasa anggota badan kita, jangan sampai anggota badan kita pergi atau menuju tempat-tempat atau menuju hal-hal yang tidak disukai Allah. Mata kita jangan memandang, jangan scroll TikTok, scroll Instagram yang tidak disukai Allah Ta'ala. Kalau lewat sekali ya nggak apa-apa, tapi ada 2 kali diulangi lagi, dah itu sudah masuk kepada melanggar Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, jangan sampai tangan kita juga ngetik atau ngebully orang lain atau bisa ngegosip orang lain. Jangan sampai tangan kita ini ngechat hal-hal yang memang chattingan yang itu tidak memberikan faedah. Kita niatkan puasa kita niatkan mulai sekarang itu. Nah, kalau insya Allah ketika sudah diniatkan, maka nanti akan dapatkan pahalanya. Tapi kalau kita niat aja tidak, ya Allah alam. Makanya kalau guru saya jelaskan, kalau bisa kita niatkan. Bahkan nanti kalau kita bisa sampai derajat yang tinggi, kita niatkan somul khawasul khawas. Allah, saya niatkan puasa hati kita. Tapi ini buat yang memang benar-benar teman-teman sudah sampai derajat yang memang siap untuk puasa hatinya ya. Puasa hatinya untuk menjauhi semua hawa nafsu atau semua keinginan duniawi, nah itu siap. Tapi kalau masih dalam tahap kita, kalau bisa kita tahap somul jawareh dulu, atau puasa anggota badan kita dari perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Kalau puasa kita ini bisa upgrade dari tahun lalu yang mungkin hanya puasa menahan lapar dan haus, dan tahun ini kita upgrade puasa kita upgrading puasa kita menjadi puasa yang menahan dari semua perbuatan atau menahan dari semua hal-hal yang tidak disukai Allah, insyaallah Ta'ala Allah Ta'ala yujizza bihi. Allah Ta'ala akan memberikan pahalanya sesuai kehendak Allah Ta'ala. Dan itu tidak lagi dilipatkan, tapi apapun yang menjadi besar menurut Allah Ta'ala. Bukan lagi besar menurut kita, tapi besar menurut Allah Ta'ala. Kenapa? Karena besarnya kita sama besarnya Allah itu berbeda. Kenapa? Allah mukhalafatil hawadith. Bagi Allah, mungkin bagi kita bagi kita ini besar, tapi bagi Allah kita tidak tahu. Makanya kata Allah Ta'ala katakan memberikan ijazah, memberikan pahala, dan pahala itu disebut besar oleh Allah. Itu adalah hal yang sangat besar menunggu bagi kita. Mungkin cukup sekian pada kesempatan ini. Semoga Allah berikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan momentum yang bisa kita maksimalkan ibadahnya, kita maksimalkan semua potensi kebaikan kita, sehingga nanti akan menjadi bekal kita di akhirat kelak di hadapan Allah Ta'ala
sehingga Allah Ta'ala bisa yujza bihi bagi puasa-puasa kita. Cukup sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.